Halo guys, balik lagi di channel Bang Gedul. Kali ini aku mau ngebahas soal custom ROM MIUI. Ini adalah MIUI dari Imran Rocks ya, yang MIUI 13.5.3. Ini ternyata ada yang buat Android 10. Nanti untuk linknya aku taruh di deskripsi seperti biasa. Ini Arvana Soft ya, MIUI nya Arvana Soft. Kita tahu Arvana Soft itu termasuk salah satu MIUI yang kustomisasinya lumayan ya, dan dipakai biasanya cukup oke. Tapi setauku untuk Android untuk MIUI 13.5 itu biasanya untuk Android 11 atau ya pokoknya 10 ke atas. Tapi ini ada Android 10 nya, jadi aku tes aja dan kalian bisa lihat changelognya cuma dikit ya. Notice safety net not pass flash this module, jadi nanti harus pasang modul sendiri. Tapi di awal-awal kalau kalian nonton video waktu aku flash custom ROM ini, itu safety netnya bisa langsung kecentang dua-duanya. Nah anehnya setelah beberapa hari, 1 hari gitu aku pakai normal kayak biasa, safety netnya aku cek sudah merah semua guys, makanya harus pakai modul. Awalnya aku pakai Magis, kemudian aku hapus, sekarang udah pakai KSU. Dan waktu aku cek untuk ininya ya, safety netnya itu ternyata sudah balik ke merah. Nah ini malah error sekarang. Aku nggak tahu kenapa ini sebabnya, apa karena KSU nya nggak support. Tapi kalau kalian nonton videoku yang sebelum ini soal install KSU di MIUI, ini bisa sebenarnya, cuman konsekuensinya ya tergantung custom ROM nya. Kalau misalkan custom ROM nya pakai NewCam, sedangkan kernel yang support KSU itu adanya AllCam. Nah karena custom ROM kalau dipasangin kernel yang nggak cocok, itu bakal imbasnya ke kamera, terutama soal AllCam dan NewCam ya. Kalau misalkan salah itu imbasnya ke kameranya jadi error ya, otomatis ini kameranya waktu aku buka dia error guys. Nah ini karena install kernel AllCam, padahal custom ROM ini pakai kernel NewCam. Sebelumnya soal kamera di custom ROM ini ada beberapa kendala sih, cuma aku lupa tepatnya di mana. Yang jelas nggak semuanya down fix 100% normal ya, ada hal-hal yang nggak ada yang dihapus di kameranya ini. Kemudian Play Store-nya ini walaupun safety netnya udah error ya, kemarin kan sempet tercentang dua-duanya dan sekarang udah nggak kencentang dua-duanya. Terakhir aku cek sih masih certificate. Nah ini ya, ini ya masih the flash is certificate, ini masih kebaca certificate. Cuman kemarin ada yang nanya untuk aplikasi M-Banking, terus Kredivo, Dana dan sebagainya gimana. Untuk khusus Kredivo itu stuck putih, blank putih dan stuck ya, nggak bisa dibuka. Nggak tahu kenapa itu untuk Kredivo. Kalau untuk yang lain normal. Cuman pakai KSU ini, si Dananya ini masih tetap kedetek akses rootnya. Mungkin karena kemarin aku sempat pasangin modul Magis, jadinya kedetek root mungkin ya. Jadi kalau untuk KSU ini sebaiknya jangan pakai modul yang terlalu banyak ya. Ini udah terlanjur, jadi untuk Dana sekarang masih kedetek akses rootnya. Nah ini malah bisa dibuka ini sekarang. Ini aneh banget, sekarang bisa ini guys. Apa gara-gara safety net tadi ya? Coba kita buka Dananya lagi. Nah ini masih tetap bisa kebuka. Berarti yang bermasalah itu cuma di Kredivo. Coba aku buka Kredivo, jangan-jangan bisa dibuka nih sekarang. Nah kita lihat Kredivo masih blank putih seperti ini ya. Ini nggak bakal bisa kebuka guys. Kalau kita back pun nggak langsung ngeback, jadi dia agak stuck gitu, delay, macet gitu ya, macet. Harus ditekan tombol home, itu pun harus nunggu sebentar. Jadi khusus Kredivo aja yang nggak bisa dibuka karena tadi stuck ya. Waktu dibuka auto di back itu juga stuck. Terus pokoknya Kredivo aneh, nggak ngerti aku. Kita bahas yang lain aja. Kalau untuk overall, kalau untuk menu-menu dasarnya ya kayak MIUI pada umumnya. Cuman ada beberapa catatan yang harus kalian tahu ya. Di custom ROM ini ada fitur khusus namanya extra features di sini. Di bagian ini ada tambahan ini doang ya di custom ROM MIUI Arvana yang dari Imran Rock ini. Sebagai info aja, untuk Xiaomi Part itu dihapus sama Imran Rock ya. Jadi kalau kita buka di menu
sound vibration ya, sound and vibration. Paling bawah ada sound effect, kan biasanya ada sound enhancer-nya di sini. Ini kalau kita buka dia force close mental ya. Ini salah satu karena mungkin Xiaomi partnya dihapus itu tadi. Di extra fitur ada display system seperti ini menunya. Aku sih nggak banyak setting ya di bagian ini, paling ya cuma di status bar seperti biasa. Yang jelas menu-menunya juga nggak terlalu istimewa sih sebenarnya. Aku lebih nyaranin kalian pakai Arvana yang seperti biasa ya, bukan di MIUI 13 tapi MIUI 12, entah 12.0 atau 12.5 itu cukup oke lah. Tapi yang 13.5 ini agak kurang guys. Nah menunya seperti ini ya, ada power menu. Kalau untuk menu fitur tambahannya ini cukup oke ya. Di sini ada storage-nya. Nah kalian bisa buka di sini. Ini kayak di MIUI yang lama ya. Ada giniannya. Yang lain-lain ya developer option, hardware testing. Kemudian ada testing setting. Ini kayak di 4636 pagar-pagar itu. Kemudian di developer option ini ada lumayan banyak tambahan ya. Di antara sini biasanya kan cuma dikit, habis itu sampai ketemu USB debugging. Biasanya di atasnya itu dikit, ini banyak, nggak tahu nambah apa ini. Kalau untuk yang lain-lain oke ya. Untuk penggunaan baterainya kemarin sempat aku screenshot kayak gini ya, hasil main 6 jam main game baru dari Garena Undawn. Tuh lagi seneng-senengnya aku main ini dan hasilnya kayak gini. Aku nggak ngerti ini termasuk irit apa enggak, karena juga main game ini baru aja. Dan kalau main FF biasanya kan kontrasnya aku hampir full ya, sekitar di 90%. Tapi main Undawn ini aku paling cuma 50 atau 40% gitu doang, udah lumayan. Menurutku untuk baterainya sih ya nggak tahu sih ya, nggak tahu aku untuk baterainya ini termasuk hemat apa enggak. Ini hasil Antutu benchmark ya, masih pakai kernel bawaannya 157 dan masih belum overclock. Ini termasuk lumayan tinggi ya. Nah, ini dia untuk hasil CPU throttling-nya. Agak aneh sih, biasanya kalau non OC, bukan overclock itu paling-paling Antutu cuma nyampe di 140 145 gitu ya kalau overclock. Ini kayaknya punyanya overclock nih kayaknya, cuman kebacanya ini non OC, aku juga nggak terlalu ngerti sih. Dan ini tampilan bloatware-nya kecuali Magis ya, segini. Terus nah ini awal-awal, tampilan awalnya itu seperti ini, kalian bisa lihat layarnya putih. Nah ini sudah aku tulis catatannya ya, safety net tadi sudah aku jelasin. Terus soal Mi Sound yang force close tadi sudah aku jelasin. Mi Video nggak ada ya, yang belum ini nggak ada Mi Video, jadi kalian harus install manual. Kemudian ada Memedo Parts force close ya untuk Memedonya. Aku tunjukin dulu untuk Memedo itu di bagian additional setting kayaknya ya, bukan Memedo di mana ya, kemarin aku nyari display kayaknya. Oh ini untuk home screen-nya ya, untuk home screen seperti ini. Ada tambahan more, cuma waktu aku klik ya cuma sebatas ini doang yang bisa ditampilin di menu more tadi ya. Kemudian nyari Memedonya nggak ketemu, aku lupa tempatnya. Tapi kemarin ada menu Memedo itu, kalau diklik dia force close, nggak tahu aku lupa tempatnya guys, yang jelas ada lah di situ ya. Terus kemudian agak fatal, ini double tap to wake nya nggak ada ya, mungkin ya karena ada penghapusan fitur di Xiaomi Part atau mungkin di mana gitu. Jadi karena banyak fitur yang dipangkas ya, aku rasa ini kurang worth it ya buat kalian tes. Kalau di bagian recent aplikasi ada cleanernya, ini bisa dipakai normal ya. Di recent aplikasi juga kita klik tahan bisa dikunci aplikasinya. Untuk yang lainnya sih nggak ada masalah, cuman secara keseluruhan ini masih nggak terlalu worth it lah buat dites. Oke gitu aja dulu untuk review kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, kritik, masukan, saran, dan sebagainya silahkan tulis di kolom komentar. Thank you udah nonton, kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.